Halo semuanya, belakangan ini kita sempat dikejutkan dengan beredarnya beberapa video mengenai warga Indonesia yang menunjukkan gejala hoarding disorder. Biasanya, kita hanya bisa menyaksikan kejadian ini di luar negeri seperti Amerika. Tapi, karena berkembangnya teknologi dan sosial media, sekarang mulai terlihat bahwa sindrom ini ternyata banyak terjadi di generasi kita ya. Hoarding disorder sendiri merupakan sebuah kelainan mental yang ditandai dengan perilaku menimbun barang. Biasanya, orang-orang dengan hoarding disorder akan sayang membuang barang-barangnya karena merasa akan digunakan lagi, atau barang-barang tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi bagi pemiliknya. Hidup dikelilingi dengan barang-barang timbunan itu membuat pemiliknya merasa nyaman dan tidak rela membuang atau menyumbangkannya. Kalian pernah nggak sih melihat orang-orang yang suka menyimpan kantong plastik atau botol plastik? Mungkin awalnya perilaku ini terlihat wajar-wajar saja. Namun ini adalah gejala-gejala awal dari hoarding disorder. Yang awalnya menyimpan 1 dus, lama-lama menjadi 5 dus, sampai hingga 1 ruangan digunakan hanya untuk menyimpan barang-barang ini. Selama penimbunannya masih sedikit dan tidak berakibat negatif, maka sebenarnya sindrom ini belum bisa dinyatakan sebagai kelainan mental. Apabila timbunan barang ini mulai tidak higienis, menimbulkan penyakit, hama binatang, menimbulkan resiko kebakaran, membuat rumah menjadi sempit, enggan melakukan aktivitas normal seperti mandi dan masak, menimbulkan konflik keluarga, dan akibat-akibat negatif lainnya, maka perilaku ini sudah termasuk kelainan mental. Biasanya penderita sindrom ini tidak akan merasa memiliki kelainan mental. Mereka merasa menyimpan barang masih dalam tahap yang wajar. Hanya orang lain yang mampu menyadarkannya. Jadi apabila sudah ada beberapa orang yang mulai concern atau peduli dengan perilaku menimbun kita boleh deh mencoba untuk membuka pikiran kita dan mempertimbangkan saran orang lain. Apakah jangan-jangan saya selama ini memiliki gejala hoarding disorder? Di dunia psikologi, hoarding disorder dulunya merupakan subtipe yang berada di bawah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Namun, para peneliti menemukan bahwa penderita hoarding disorder ternyata tidak memiliki karakteristik seperti OCD. OCD biasanya ditandai dengan pikiran perfeksionis dan ritual-ritual seperti mengunci pintu berulang-ulang, mengecek kompor yang sudah mati secara berulang-ulang, mencuci tangan berkali-kali, atau menyusun barang secara rapi dengan aturan yang sangat spesifik. Sedangkan bagi hoarding disorder, ada yang menimbun barang secara rapi dan ada juga yang berantakan. Penderita OCD itu lebih merasa cemas dan takut melakukan kesalahan. Sedangkan penderita hoarding disorder lebih ditandai dengan pemikiran ingin menyimpan banyak barang dan terusik apabila harus membuangnya. Karena perbedaan inilah, maka hoarding disorder sekarang merupakan sebuah kelainan mental tersendiri yang terdaftar di DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima. Peneliti menemukan bahwa hoarding disorder lebih terhubung dengan depresi, kecemasan sosial, bipolar, compulsive shopping, dan trauma masa lalu. Lalu, apa sih yang sebenarnya menyebabkan kelainan ini? Sebenarnya, tidak ada yang tahu jawaban pastinya hingga sekarang. Masih terus bertambah penelitian-penelitian yang menunjukkan penyebab baru akan hoarding disorder. Hal ini dikarenakan sebuah kelainan mental tidak bisa ditarik garis korelasi lurus yang simple dan sederhana, seperti misalnya kejadian A menyebabkan hasil B. Namun, kelainan mental lebih mirip seperti sebuah spektrum yang memiliki banyak sekali faktor-faktor pembentuknya. Misalkan saja, peneliti menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki trauma masa lalu terkorelasi dengan kecenderungan memiliki hoarding disorder. Namun, bukan berarti trauma masa lalu saja yang menyebabkan seseorang bisa memiliki kelainan ini. Bisa saja selama hidupnya banyak kejadian-kejadian pemicu yang turut menyumbang terbentuknya sebuah kelainan mental. Ajaran keluarga, kondisi ekonomi, kebiasaan masa kecil, hubungan dengan orang lain, semua hal ini juga memiliki korelasi dengan hoarding disorder. Intinya adalah tidak terlalu penting mencari tahu apa sesungguhnya penyebab sebuah kelainan mental.
Karena semua kembali lagi ke manusianya masing-masing dan bagaimana cara mereka mengatasi kejadian-kejadian dalam hidupnya. Yang menarik adalah banyak orang yang terlihat seperti memiliki kelainan hoarding disorder. Padahal yang terjadi sebenarnya bukanlah itu. Rasa malas yang begitu tinggi juga dapat membawa seseorang terjebak dalam situasi seperti ini. Misalnya, pernah nggak sih kita merasa sangat malas membersihkan kamar tidur kita? Mungkin kita akan berpikir, besok sajalah beres-beresnya, atau nanti ajalah sekalian diberesin. Kalau kita melanjutkan perilaku seperti ini dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kondisi kita juga akan sangat mirip dengan hoarding disorder. Ketika mental kita sudah terbiasa hidup di lingkungan yang kotor dan berantakan, maka kita semakin lama akan semakin terjebak lebih dalam. Orang yang stres atau depresi juga demikian. Karena pikiran yang tidak jernih dan banyak tekanan, maka mereka tidak lagi memperhatikan kebersihan lingkungannya dan bersikap acuh dengan sekelilingnya. Bahkan, putus cinta pun juga dapat membuat seseorang memiliki perilaku ini. Rasa sedih yang berlebihan, binge eating, tidak mau merawat diri, semua ini terlihat mirip seperti gejala hoarding disorder. Tidak dapat dipungkiri, hoarding disorder ataupun malas yang berlebihan, semuanya sama-sama merugikan dan menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Orang-orang dengan kelainan mental bukanlah sesuatu yang patut untuk dimaklumi atau sebaliknya dijudge atau dijauhi. Apabila mereka nyaman dengan gaya hidup ini, maka biarkanlah mereka menjalani kehidupannya. Namun, apabila gaya hidup ini mulai merugikan orang-orang di sekitarnya, maka kita perlu mengetahui apa saja treatment yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan gejala kelainan mental ini. Sayangnya hingga sekarang masih terbilang sangat sedikit treatment yang terbukti dapat mengurangi gejala hoarding disorder secara permanen. Ada yang dinamakan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang mungkin bisa membantu gejala hoarding disorder. Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa gejala-gejala kelainan ini akan kembali lagi setelah beberapa waktu. Artinya, hoarding disorder tidak dapat disembuhkan hanya dengan beberapa sesi terapi. Manusia bisa melakukan apapun asalkan ia membiasakan dirinya. Maka untuk menghilangkan kebiasaan menimbun ini, kita harus terus-menerus membiasakan diri untuk hidup minimalis dan mengatur barang-barang kita. Mungkin kita butuh tenaga profesional atau orang-orang terdekat yang terus mengingatkan dan mensupport kita untuk secara bertahap membuang barang-barang yang tidak terpakai. Seorang penderita hoarding disorder harus mulai menerima pemikiran baru bahwa membuang barang miliknya tidak akan mencelakainya dan mungkin akan lebih berguna bagi dirinya dan orang lain. Cara lain adalah dengan meningkatkan kualitas dan kepuasan hidupnya. Kepuasan akan hidup terbukti dapat mengurangi berbagai gejala kelainan mental. Misalkan saja seseorang yang memiliki hoarding disorder memiliki kebiasaan menyimpan kantong plastik. Lalu tiba-tiba ia dibawa oleh pamannya yang kaya raya pergi sekolah ke Eropa dan tinggal di sana. Ia banyak belajar dan melihat hal baru. Ia mampu melakukan hal apapun yang ia senangi dan mengejar cita-cita hidupnya. Ia kemudian menyadari bahwa banyak sekali hal baru tentang dirinya sendiri dan semua berkat pamannya yang memberikan sarana dan sudut pandang yang baru. Sekarang ia sudah tidak ada lagi dorongan untuk menyimpan kantong plastik. Karena di Eropa sudah tidak ada kantong plastik dan rumah pamannya yang mewah sekali mempunyai banyak fasilitas yang jauh lebih menyenangkan yang bisa ia gunakan. Terkadang kelainan mental adalah sebuah hal yang terkondisikan. Kita harus mampu mencari cara untuk keluar dari jurang kondisi tersebut agar mampu melihat hal-hal baru di dunia luar. Selama kita masih berada di lingkungan yang sama dan memiliki kehidupan yang tidak memuaskan, maka tubuh manusia akan cenderung memuaskan dirinya dengan perilaku-perilaku menyimpang seperti menimbun barang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video seputar psikologi lainnya.